Puji Tuhan, kita adalah manusia yang sempurna, saudara. Ya, kita diciptakan Tuhan. Kenapa sempurna? Karena Tuhan yang bilang sendiri bahwa Tuhan ciptain kita itu gak asal-asalan cuma sambil lewat gitu, enggak. Tapi Dia bilang segambar dan apa? Serupa dengan siapa? Dengan Allah. Saudara hebat gak? Wow gitu loh bilang. Wow gitu. Wow. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, penciptanya sendiri itu loh. Kalau kita menciptakan sesuatu itu kan maunya yang spesial. Tuhan tuh mau spesial buat kita semua. Yuk kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut siapa? Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waktu Tuhan bilang, ya, Kejadian 1 ini Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita tuh siapa? Dia sendiri. Jadi dia ngomong sama dia sendiri, Pak. Tuhan itu ngomong sama dirinya sendiri. Saudara suka ngomong sama dirimu sendiri gak? Takutnya lupa, ajak dirimu sendiri untuk terlibat dalam sekalian. Gak tahu di mana dirinya. Tuhan itu ngomong sama dirinya sendiri. Baiklah kita menciptakan, luar biasa ya, manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia mau kita tuh serupa dengan gambarnya Allah. Makanya aku bilang, kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Amin. Begitu luar biasa Tuhan menciptakan kita, serupa dan segambar dengan Allah. Ya, maka diciptakannya Allah manusia siapa? Laki-laki dan perempuan. Gak ada ya laki perempuan, perempuan laki gitu, gak ada. Tapi Adam dan Hawa. Amin. Saya kaget kemarin lagi buka kan sekarang gampang banget dia buka YouTube, lagi iseng, lagi setrika sampai setrika gitu, buka YouTube. Nah, hati-hati nih saudara-saudara yang buka gitu ya. Jangan sampai yang ajaran sesat kita yang pastinya tuh saya mau katakan kembali ke Alkitab. Apapun yang firman Tuhan bukan firman Tuhan, apapun yang pendeta-pendeta luar katakan, yang sehebat apapun dia harus kembali ke Alkitab. Karena Alkitab ini dasar dari segala sesuatunya. Ya, amin. Terang firman Tuhan. Dan saudara, waktu saya nonton itu, ada seorang artis bilang dia mau masukin anaknya ke sekolah. Waktu anaknya mau ke sekolah, itu sekolah mahal di Jakarta. Sekolah international school. Lalu ketika dia mau ke kamar mandi, dia kaget kamar mandinya. Karena ada kamar mandi yang gentle gitu ya. Terus ada yang female gitu. Terus lagi ada lagi Pak kamar mandi satunya lagi kamar mandinya apa? Gender. Jadi sekarang ini Indonesia sudah mulai membuka bahkan dari sekolah. Mereka bilang mengakui gitu. Padahal Tuhan tadi bilang ya, aku menciptakan siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi di luar itu nggak ada. Di luar itu cuma ciptanya sendiri dan Tuhan nggak berkenan akan itu. Tuhan marah. Dan saya pastikan mereka yang seperti itu tidak ada tempat di surga. Jadi saudara, ini sebenarnya saya nggak ada firman Tuhan ini, nggak ada catatan saya, tapi Tuhan ingatkan saya ini supaya kita yang masih di kota Kupang ini jangan tercemari dengan hal seperti itu. Kalau nanti anak-anaknya bilang, "Ma, nggak apa-apa kan kita mesti sosialita gitu loh, bersosial nggak apa-apa mah." Nggak bisa. Firman Tuhan katakan laki-laki dan perempuan. Dan kita diciptakan Tuhan begitu sempurna karena serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita bersyukur bahwa ciptaan Tuhan sempurna itu kenapa? Karena kita terdiri dari 3 unsur tadi, roh, tubuh, dan jiwa. Dan roh, tubuh, dan jiwa ini gak bisa dipisahkan, saudara. Semuanya menjadi satu di dalam tubuh kita ini. Ya, amin. Dan 1 Tesalonika 5:23 katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, ini firman Tuhan katakan ya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi manusia itu adalah makhluk roh. Katakan, aku makhluk roh. Tapi roh dan jiwa itu tinggal di dalam tubuh. Jadi tubuh ini ada roh dan jiwa. Di dalamnya itu ada roh dan jiwa. Tubuh ini kalau saya mau bilang cuma casing doang. Casingnya tuh kayak gini gitu. Tapi Tuhan mau lihatnya tuh aslinya dari dalamnya yang paling indah. Kalau dari dalam kita indah, ya, maka semuanya menjadi indah luarnya, saudara. Amin. Tapi orang selalu lupa. Orang selalu dadalinnya yang di luar, ya kan? Orang selalu melihat kelihatannya manis di luar. Teman-teman saya katakan, waduh, saya mesti tarik wajah kiri kanan depan belakang. Waduh. Saudara, itu bisa terjadi, memang cantik, tetap awet muda gitu ya. Tapi tetap yang dibutuhkan Tuhan itu cuma dari dalam. Sebab dari dalam itu akan menuju kepada kekekalan. Tapi yang di luar itu cuma sementara aja. Mungkin dia bisa pakai benang tarik wajahnya, tapi itu cuma bertahan 6 bulan. Saudara mau? Nanti daftar. Disetrika juga bisa. Nanti saya siapin setrikaan. Tapi maksudnya itu cuma kelihatan dari luar doang gitu loh, saudara. Yang pastinya tuh yang dari dalam yang lebih penting. Katakan lebih penting di dalam. Karena itu akan mengekspresikan keluar yang lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita harus hidupkan roh, saudara. Ya, manusia adalah makhluk roh. Di dalam roh itu ada hati nurani. Hati nurani untuk apa? Kita punya hati nurani, ya. Tapi kalau hati nurani udah mulai tumpul, saudara, itu udah bahaya. Bisa tumpul kenapa? Karena kita selalu abaikan kata-kata hati nurani. Di dalam roh ini ada hati nurani. Hati nurani itu untuk kita bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang jahat dan yang baik. Itu hati nurani kita akan berkata. Tapi kalau kita seringkali abaikan, itu kan hati nurani kita bicara ya. Waktu kita berbuat kebaikan, hati nuraninya senang. Tapi kalau kita mulai berbuat sesuatu yang tidak baik, sedikit aja, itu hatimu akan bicara. Benar ya? Pernah nggak hatimu bicara? Ya. Tapi kalau hatimu udah nggak bicara lagi, saudara harus cek itu. Jangan-jangan hati nuranimu udah mati. Bisa mati, saudara. Tadi saya bilang casingnya itu bisa ke gereja, bisa memuji Tuhan, bisa melompat, bisa menangis juga bisa. Tapi itu cuma casing doang. Mau kelihatan orangnya hebat gitu loh. Tapi sebenarnya hatinya menangis. Waktu dia bersuka cita, hatinya menangis. Hatinya cuma cuma pura-pura doang di depannya. Ada banyak orang-orang ya, satu kali pemain badut yang terkenal di luar negeri sana. Dia selalu membuat orang bersuka cita, terkenal saudara. Tapi satu kali ditanya sama orang, wah, istri kamu pasti senang ya? Karena di rumah kamu pasti selalu membuat senang, selalu membuat suka cita. Tapi waktu ditanya sama istrinya, dia bilang, yang dilakukan itu cuma mau cari duit doang. Bukan menjual bahwa dia adalah seorang karakter yang bagus untuk membuat orang bersuka cita. Tapi sendirinya hatinya sendiri terpuruk. Dan sering kali merasakan kesedihannya. Orang lain gak bisa tolong dia. Saudara, itu casing. Tapi saya katakan bahwa kalau hatimu baik, di dalam baik, maka keluarnya akan baik. Ya, amin. Kalau roh kita kuat, ya, kenapa kita harus membangun manusia roh? Di sini temanya harus membangun manusia roh. Kenapa harus membangun manusia roh? Bahkan kalau saya bilang ini sangat penting sekali, kita harus membangun manusia roh kita. Kalau roh kita kuat, maka kita akan mudah mengatasi masalah yang kita hadapi. Amin. Gak ada orang yang gak ada masalah. Kita semua ditetapkan Tuhan untuk masuk dalam satu masalah demi masalah. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tuh naik tingkat, naik level, lebih pintar lagi. Tuhan gak mau tuh kamu terus di dalam kebodohanmu. Tuhan mau tuh kita pintar, kita hebat. Tuhan ciptakan sesuai dengan gambaran dan rupanya sendiri, saudara. Jadi Tuhan bahkan katakan bahwa kita bisa melebihi dari apa yang Yesus katakan. Yesus perbuat bahkan. Amin. Jadi saudara, kalau yang di dalam kita itu lebih luar biasa, lebih penting, karena ada sesuatu hal yang roh punya.
yaitu otoritas. Katakan otoritas. Punya kuasa. Di dalam roh ada kuasa, ada power, ada dinamis. Amin. Jadi orang yang membangun rohnya setiap hari itu harus dikerjakan terus setiap hari yang dilalui. Kalau orang yang rohnya udah terbangun, udah on fire, udah hidup, udah menyala-nyala, dia tidak hidup dengan kondisi apapun yang dihadapi, dia akan tetap happy, enjoy, dan dia tetap akan melihat bahwa Tuhan ada menyertai dia. Dia akan tetap merasakan bahwa Tuhan gak pernah tinggalin dia. Makanya Tuhan akan membuat dia keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Roh kita harus kuat. Amin. Ya, jadi manusia roh kita tuh harus lebih dominan, saudara. Jangan tubuh yang lebih dominan, tapi manusia roh kita harus lebih dominan, ya, daripada manusia jasmani. Manusia roh kita harus berkualitas, maka kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Ya, amin. Situasi apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi kondisi saudara. Kenapa? Sebab orang yang memiliki roh ada kuasa dan otoritas, kalau yang saya katakan. Dan saudara, kebanyakan dari kita seringkali mengutamakannya apa yang kelihatan di luar. Itu mah manusiawi banget ya. Iya kan? Iya dong. Gak apa-apa. Menurut saya sangat gak apa-apa juga. Memang kita juga sebagai putri Sion, katakan yang wanita putri Sion, sebagai putri Sion kita harus terus kelihatan cantik. Itu wajar sekali dan harus. Amin. Sebagai putra-putranya kerajaan Allah, kalian juga harus tetap ganteng, jangan bau, gak boleh gak sikat gigi, gak boleh gak mandi gitu loh. Kita harus tetap kelihatannya tuh charming gitu. Amin. Apa sih charming, mama? Ya itu dia. Yang enak-enak dilihat gitu loh, saudara. Dan saya mencatat di sini ya, kalau kita menghidupkan roh dalam hidup kita, ada beberapa hal yang saya katakan di sini, saya catat, saya harus baca. Dan roh yang kuat itu akan membuat kita satu, menang atas ujian dan pencobaan. Amin. Lulus ujiannya, lulus terus, gak pernah remedial, lulus terus, karena rohnya excellent, rohnya menyala-nyala buat Tuhan. Yang kedua, dia selalu antusias dan sukacita. Orang lain nggak tahu kalau kita lagi sedih, dan orang nggak usah tahu kita lagi sedih, bahkan nggak usah tulis di Facebook. Percuma, nggak baik, saudara. Kita harus tulis Facebook itu sesuatu yang membangkitkan orang, membuat orang tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang akan selalu lihat kita antusias, on fire gitu loh, semangat terus. Roh capeknya udah nggak ada, udah putus, urat capeknya udah putus. Kalau orang bilang Pak Dedi kapan sih kelihatan capeknya? Gak ada, urat capeknya udah putus. Dia selalu antusias, semangat. Dan ketika orang dekat kita, orang merasakan ada api di dalam kita untuk menyemangati orang sekitar kita, untuk membuat orang tuh on fire, yes gitu. Gak pernah no. No-nya kalau katakan tidak pada dosa. Amin. Bukan katakan tidak pada korupsi, kita kan gak korupsi, Pak. Saya percaya di sini semua orang jujur semua. Katakan tidak pada dosa. Amin. Lalu yang ketiga, peka suara Tuhan. Ini doa saya setiap hari sama Tuhan. Tuhan berikan saya kepekaan dari Tuhan. Kalau peka tuh enak banget, saudara. Apa yang akan terjadi di depan kita udah tahu karena kita peka. Bahkan keputusan kita gak akan pernah salah karena kita peka. Amin. Kecuali kalau memang itu Tuhan izinkan sama kita. Kalau kita juga udah berdoa dan masih terjadi, berarti itu izinnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kasih pencobaan melebihi kekuatan kita. Amin. Lalu yang berikutnya, mengerti rencana Tuhan. Jadi peka suara Tuhan sehingga kita mengerti rencana Tuhan. Lalu menaklukkan ego dan kedagingan kita. Mama, roh memang penurut tapi daging lemah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, menaklukkan ego dan kedagingan kita. Lalu kita memiliki karakter ilahi. Wow. Kita harus memiliki karakter ilahi. Sebab Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia sendiri, saudara. Karakter ilahi itu ada sama kita. Karakter ilahi itu apa sih, Ibu ya? Kemalasan termasuk karakter kita, bukan karakter ilahi. Malas banget ini orang, gitu ya. Aduh, susah bener. Tapi kalau punya karakter ilahi, gak usah dibilang, jawabannya kita pasti bergerak.
jadi manusia yang dinamis gitu loh. Dan saya terlalu percaya, saudara, orang dinamis orang cari. Dan orang dicari itu orangnya mahal, bukan ecek-ecek kalau bahasa sekarang. Tapi dia berkualitas, dan kalau dicari itu pasti mahal, saudara. Mahal apanya? Orang akan menghargai kita, bukan berarti ada harganya kita. Kita tuh tak ternilai, saudara, karena kita serupa pada segambar Allah. Lalu kita akan menghasilkan buah-buah roh. Gak cuma ngomong buah roh itu apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan, terus sampai dengan penguasaan diri. 9 buah roh itu kita akan hasilkan. Lalu hidup terarah pada kekekalan. Ya, dapat melihat, ini yang luar biasa, dapat melihat yang tidak terlihat. Kita bukan dukun, tetapi kalau roh kita antusias, kalau roh kita hidup dan kita terus menghidupinya setiap hari yang kita lalui, kita akan melihat yang gak kelihatan, kita akan bisa lihat. Benar gak sih? Coba ayo kita bangun roh kita. Nanti kita mau dari mulai minggu ini ya, bulan depan dalam pertemuan komsel kita akan bersaksi apa sih yang kamu gak pernah lihat dan Tuhan kasih lihat sama kamu. Minta sama Tuhan supaya kita tambah bergairah sama Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana membangun manusia roh? Di dalam Alkitab itu ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satunya Paulus yang luar biasa. Tapi saya mau bercerita tentang seorang Daniel. Ya, roh yang excellent. Dia punya roh excellent. Bahkan Alkitab sendiri bilang bahwa Daniel tuh rohnya perkasa, rohnya luar biasa. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Amin. Daniel itu luar biasa loh. Ya, Daniel 5 ayat 12 sudah dibilang lagi, roh yang luar biasa, pengetahuan dan bahkan akal budi, hikmat. Kita tuh gak bodoh gitu loh. Amin. Karena kita punya roh yang luar biasa, roh yang on fire, roh yang luar biasa. Dan dia kenapa bisa dibilang Daniel itu rohnya on fire, excellent? Nanti saya akan bukakan lebih lagi ya. Ketika dia dimasukkan ke lubang singa, karena tubuhnya lemah, tapi rohnya lebih luar biasa. Makanya singa gak suka sama tubuh yang kayak gitu. Dia sukanya tubuh yang lebih orang yang lebih mementingkan tubuh. Tubuh itu apa ya? Lapar. Siapa yang gak suka lapar di sini? Kalau gak lapar tuh saudara sakit, mesti ketemu sama dokter. Yang gak pernah lapar ketemu dokter. Kayaknya di sini semuanya suka udah pada lapar di belakangnya. Udah mau breakfast nih, lewat sudah. Tubuh kita lapar loh, kalau nggak makan, ya kan? Pengen cari makan, bahkan kita mencari. Orang bekerja untuk makan katanya gitu. Tapi kalau saya bilang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Orang tuh sampai mati-matian bekerja untuk cari makan, untuk kasih makan istrinya, kasih makan anaknya. Tapi sebenarnya yang penting itu kasih makan rohmu. Amin. Kalau kita tubuh aja lapar dan minta makan dan kita kasih makan kita enak, tapi kalau roh kita nggak pernah minta makan, saudara tanda tanya. Kalau tubuh kita nggak makan, tandanya apa? Sakit. Tapi kalau roh kita nggak pernah minta makan, gak haus gitu baca firman Tuhan, gak pengen berdoa, gak mau baca sesuatu yang untuk rohani kita, mengisi rohani kita, mau beribadah aja malas gitu ya. Saudara, pastikan rohmu mulai sakit. Bahkan harus dicek. Jangan-jangan rohmu sudah mati. Kita tetap datang ke gereja, mandi, antusias. Oh, ini hari Minggu, kita harus ke gereja. Cuma keharusan, bukan keinginan dari tubuh kita sendiri, bukan yang menagih itu. Kalau saya nggak baca firman Tuhan, nanti Tuhan ingatin saya. Roh saya tuh udah berteriak, kamu belum kasih saya makan loh. Oh iya ya, saya belum baca firman Tuhan. Hari ini roh saya belum kasih makan. Saya pasti makan, saya mesti makan rohani, makan firman Tuhan. Dibaca firman Tuhannya. Sehari minimal 3 pasal, saya harus baca itu. Kalaupun misalnya roh saya mulai sakit, saya rasa roh saya sakit, saya harus cekokin saya makan, paksa gitu makan. Harus makan sampai rohnya nanti nagih lagi, saudara. Tubuh juga gitu kan. Waktu kita sakit, aduh pahit, gak pengen makan, dipaksa makannya. Apalagi anak kita kalau lagi sakit ya, ibu-ibu di sini ya, Bu Ida, ini ya,
Anak kita lagi sakit. Dulu tuh saya sering main cilokba sama Pani Willy. Kenapa cilokba? Cilokba gitu. Begitu Pak lemas, dipaksa makan. Roh juga gitu loh, harus dipaksa makan. Mama, saya bilang, kenapa kok anak mama ini kurus sekali ya? Ini susah sakit malah gini, kecil begini, kenapa? Mama bilang ini, santai sama. Dong lapar nak makan toh, dong tidak lapar nah sudah. Ih mama ini gak boleh begitu. Kalau kita makan baik, bergizi, ini cuma secara tubuh ya, itu kita jadi pintar katanya ya kan? Iya gak? Sampai kita cari vitamin untuk anak kita supaya dia pintar. Roh kita juga harus gitu loh saudara, paksa makan. Makan ini, makan firman Tuhan, dibaca setiap hari, bicara sama Tuhan, itu juga sedang menghidupkan roh kita. Karena Tuhan itu adalah roh Allah. Amin. Dan hidupkan bahasa rohmu untuk bicara dengan Tuhan. Sekalipun di luar sana bilang apapun tentang bahasa roh, tetapi Paulus katakan bahwa bahasa roh itu juga penting untuk membangun tubuh kita, untuk membangun rohmu dengan Tuhan. Jadi kalau orang nggak ngerti, ya bahasa rohnya di rumah aja. Bahkan ada hamba Tuhan yang bilang minimal setengah jam bicara bahasa roh. Itu kita ada nyambung sama Tuhan. Dan dunia sekitar tuh katanya nggak ngerti bahasa roh itu apa. Cuman kita sama roh kita sama roh Tuhan aja. Dan rohmu sedang dibangun saudara. Bangun rohmu setiap hari, diperbaharui setiap hari demi hari ya. Jadi Daniel itu punya roh yang luar biasa, excellent. Dia bekerja di istana raja di Babel ya, dalam 3 masa kerajaan. Ada nggak di Indonesia sekarang yang lagi dari masanya SBY ke Jokowi tuh, terus 3 masa itu dia bekerja terus, dipakai terus, nggak ada kayaknya ya, kecuali Daniel, karena rohnya luar biasa. Dia menjadi staf di istana pada masanya Nebukadnezar, Belshazzar dan Darius, 3 kerajaan itu. Dan yang luar biasa, yang kita harus katakan wow begitu, 3 raja ini mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup dan yang benar. Itulah Allahnya Daniel. 3 raja itu mengakui loh, luar biasa ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa menghidupkan roh kita? Selain tadi saya bilang baca Alkitab, berdoa, apalagi yang saya pelajari dari Daniel, rohnya hidup. Saya pernah dengar Kak Debbie bicara juga beberapa bulan lalu ya kayaknya ya. Katanya kalau kita mau lihat sesuatu itu kuat, ya kan? Kucing misalnya atau anjing itu binatang peliharaan kita di rumah. Kalau mau kuat, dia harus mana yang dikasih makan itu yang lebih kuat. Tapi kalau kita mau matiin dia, gak usah kasih makan. Tapi saya di rumah ada dogi sekarang gitu ya. Satunya suka makan, satunya tuh aduh malas makan. Dia lebih kecil, tapi satunya lebih kuat, lebih lincah. Saya dengan roh kita juga begitu. Kalau roh kita mau kuat, kasih makan. Jangan nggak kasih makan. Mau main cilokba juga boleh. Amin. Ya, oke. Ih, roh saya lagi nggak mau makan nih. Saya harus main cilokba dari sekarang. Kok kayaknya hari ini nggak makan firman Tuhan, kok biasa aja. Kok udah seminggu nggak baca firman Tuhan, biasa aja tuh mama. Saya nggak apa-apa, biasa juga nggak apa-apa, tetap pasti bisa melayani. Menurutku nggak apa-apa. Tapi jangan sampai rohmu mati dan kita nggak bisa ketemu Tuhan. Amin. Jadi yang saya pelajari yang pertama adalah Daniel memiliki roh yang excellent karena Daniel berketetapan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dalam Daniel 1 ayat 8 ya. Jadi seorang yang berkomitmen untuk memiliki roh yang perkasa harus dimulai dari dirinya sendiri. Daniel berketetapan menetapkan hatinya untuk tidak makan makanan raja-raja, bahkan tidak minum minuman raja. Mungkin itu yang haram-haram itu gak makan lagi. Tapi dia benar-benar menguduskan hidupnya, menguduskan dirinya. Dan itu Daniel berbuat sekalipun sepertinya dia mau melawan raja. Kan dia tuh sebenarnya cuma kalau katakan budak gitu ya, cuma orang yang gak ada apa-apanya lah di situ waktu itu. Tapi dia menetapkan hatinya untuk saya gak mau makan makanan raja, saya gak mau minum. Sekalipun itu kayak menentang. Dan kalau menentang raja, hukumannya itu dibunuh. Gak main-main. Benar-benar kalau kita menentang di dalam kerajaan waktu itu di Babel,
Kalau dia mau menentang raja, saksinya ada dibunuh. Tapi karena dia punya roh yang excellent, Tuhan membela dia. Bahkan firman Tuhan katakan, Daniel dan teman-temannya lebih lebih kuat, lebih segar, lebih sehat, gitu ya. Siapa yang sini yang pernah puasa Daniel? Pernah puasa Daniel? Belum pernah? Oh my God. Mulai dong puasa Daniel. Tiap tahun Bapak Denny ngajak puasa Daniel setiap awal tahun. Yang menurut saya orang tuh selalu nyinyir gitu, melecehkan. Gampang puasa Daniel. Saya tiap hari nggak makan daging. Setiap harinya makan gitu aja, sayur-sayuran atau tempe gitu. Tapi ketika kita berketetapan hati kita untuk masuk dalam puasa Daniel, 21 hari loh. Jangan hari ini puasa Daniel, besok enggak, itu mah bukan puasa Daniel. Ya, menetapkan hati. Waktu saya menetapkan hati mau masuk puasa Daniel yang pertama, saudara. Karena orang lain gampang gitu kan. Kan tetap makan, nggak puasa. Saya lebih baik puasa berhari-hari daripada puasa Daniel. Itu lebih susah puasa Daniel. Karena tahu-tahu tiba-tiba nih saudara ada aja gitu yang menggoda iman kita ya. Tiba-tiba tetangga depan saya, "Ibu, ini lihat." Saya kalau di sana panggil ibu dokter loh. Jadi kalau saudara yang masih muda-muda nih, kalau yang udah lulus untuk jadi dokter, cari aja Pak Dokter, nanti jadi ibu dokter. Bu dokter, saya punya ini langsung 1 ember ini ikan mujair kecil-kecil itu yang paling saya suka. Makannya pakai sambal, pakai terasi. Wih, enak banget. Dalam hati saya lagi doa puasa Daniel ini. Ya Tuhan, ini ikan enak banget. Gimana nih? Itu di hari ke-7 gitu sudah. Saya tetap ambil, kan ada kulkas. Ambil dong. Berkat gak boleh ditolak, supaya dia juga diberkati Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Saya lagi berdoa puasa Daniel di Kupang. Aduh, Kupang ini paling susah sekali kalau saya puasa Daniel. Benar-benar tuh ikan gede-gede di depan mata saya. Babi juga. Tapi saudara, ketika saya lagi puasa Daniel, tiba-tiba orang telepon saya dong. "Ci, ada di mana?" "Kupang." "Oh ya, saya juga di Kupang. Yuk ketemu yuk." Waktu itu masih ada itu tuh yang stick gitu. Apa sih namanya bikin ya itu tuh. Aduh, di stick lagi. Saya paling suka makan stick. Tolak gak? Enggak tolak. Saya tetap pergi. Saya harus memperlihatkan. Bukan mau sombong ataupun ini lihat gue lagi puasa, enggak. Tapi orang harus tahu kita punya gaya hidup yang benar-benar di dalam Tuhan. Saya ikut makan dengan mereka. Saya bilang, "Di sini ada buah nggak ya?" "Oh ada salad buah." "Oke, saya makan salad buah tapi nggak usah pakai itunya kosong ayamnya atau segala macam, nggak usah. Buahnya aja." Dia makan steak di depan saya makan buah dengan enak. Haleluya. Biasanya saya cuma makan timun doang kalau di Kupang. Tapi saudara melewati masa 21 hari itu benar-benar menghidupkan roh kita. Amin. Dan Daniel lakukan itu saudara. Dan ketika dia sepertinya mau melawan raja, justru raja terpesona dengan dia. Ya. Jadi itu yang pertama, dia menetapkan hatinya untuk tidak makanan raja, makanan yang haram-haram, bahkan minuman raja. Ya. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mempertahankan identitas kita sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang mungkin mereka nggak kenal Tuhan? Waktu itu Daniel itu ada di tengah-tengah bangsa yang asing karena dia sendiri adalah keturunan Yehuda. Dia dibuang ke Babel dan dia masuk di istana raja. Lalu dia diangkat jadi stafnya di istana itu. Dan ketika dia mulai menetapkan hatinya untuk tidak makan makanan raja, karena itu semua haram semua, dan Tuhan memakai dia untuk jadi alat kemuliaan. Ya amin. Yang kedua, saudara nanti baca Daniel ya. Ini amazing banget, cuma berapa pasal doang kok Daniel. Baca aja, enak. Lalu saya waktu baca yang kedua, nih hal yang kedua, Daniel tuh punya pertemanan yang untuk membangun manusia rohnya. Di sini banyak anak muda. Woi, kita juga masih muda. Saya juga masih muda. Amin. Daniel ini masih muda, dia anak muda, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Asal kau mau membangun rohmu,
menunjukkan identitasmu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keglamoran segala macam itu ya. Daniel itu juga membangun hidupnya dengan teman-temannya. Tadi dibilangnya siapa tadi? Ada 3 temannya tuh. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita nggak ada janjian, tapi Kak Joshua sudah bilang. Dan saya percaya kalau seseorang mempersiapkan dirinya untuk memimpin pujian, untuk apapun, dia akan bisa nyambung gitu dengan khotbahnya. Amin. Ya. Jadi ketika dia punya teman-teman yang sama-sama membangun rohnya, saudara. Daniel itu punya masalah. Di kerajaan itu ada masalah. Satu malam, Nebukadnezar itu bermimpi. Mimpinya apa? Coba tanya sama Nebukadnezar. Dia nggak mau kasih tahu mimpinya apa. Tapi dia panggil semua para ahli, dia panggil semua para nujum, dia panggil semua para kasdim. Saya belum mempelajari kasdim itu apa. Gitu. Saya perlu tahu juga kasdim itu apa. Kalau kita baca itu, semua yang pintar-pintar, semua yang hebat-hebat dipanggil sama-sama raja. Siapa yang bisa membuka mimpi saya dan mengartikannya akan dikasih hadiah. Saudara saya suatu malam saya mimpi gitu ya. Terus, ini ayo dong artiin mimpi saya. Mimpinya apa mama? Ya kamu harus artiin. Kata mama ini gini kali ya. Tapi ini benar-benar terjadi di kerajaan Babel. Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia mau supaya semua orang yang pintar-pintar itu kumpulin dan kasih tahu mimpinya saya apa, artinya apa. Dan saudara, Kasdim itu bilang di ayat, saya ada catat di sini ya. Dan yang parahnya itu, kalau raja ambil keputusan, ini raja udah ambil keputusan. Kalau tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya, kasih tahu tentang mimpinya, semuanya akan dipenggal kepalanya. Dan rumahnya akan dirobohin. Gila banget ya. Tapi ini terjadi di kerajaan ini, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Dan para kasdim ini menjawab ini ya di dalam Daniel. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan apa yang diminta raja. Dan tidak akan pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal yang demikian dari seorang yang berilmu atau seorang ahli jambi atau seorang kasdim. Daniel ayat 11 kayaknya, nanti saudara baca di rumah ya. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Itu jawabannya para kasdim. Gak ada seorang pun di bumi ini yang bisa artiin mimpi orang. Para kasdim itu nanya ulang-ulang dong. Ya udah kasih tahu mimpinya raja mimpi apa? Nanti kita akan terangkan, kita akan jelaskan arti mimpi raja itu apa. Raja bilang makanya raja ambil keputusan. Kalau nggak ada yang kasih tahu tentang mimpinya, semuanya akan dipenggal dan rumahnya akan dirubuhin. Gila banget. Dan Daniel dengar cerita ini, saudara. Waktu Daniel dengar cerita ini, ya. Tapi kemudian ketika si para kasdim itu ngomong, raja nggak mungkin, nggak ada seorang pun bisa yang terangin seperti itu, terlalu berat, nggak mungkin ada. Dan gak ada raja yang sebesar apapun, itu kan kayak udah menyinggung raja ya. Gak ada raja yang sehebat apapun bisa bicara seperti itu. Kecuali para dewa-dewa katanya bisa memberitakan tentang mimpi itu. Dan saudara, saya mau katakan bahwa orang yang penuh dengan roh, dia akan melihat sesuatu yang tidak terlihat. Wow. Dan ketika Daniel mendengar ini, Daniel bilang sama pengawal raja yang akan membegal kepalanya, bilang sama raja, aku mau ketemu dia. Lalu Daniel menghadap raja. Lalu Daniel bilang, raja, tolong kasih saya waktu untuk saya bisa menjelaskan mimpi raja dan artinya apa. Lalu Daniel pulang ketemu teman-temannya yang tadi itu, 3 itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin ceritanya ini, tahu nggak? Itu kalau bahasa sekarang ya. Masa raja mimpi tapi harus kita jelasin mimpinya apa? Terus teman-teman ini kalau teman-teman kita salah nih, teman-teman kita salah bukan teman yang sehati, bukan teman yang mensupport kita. Ya udahlah kita pada mati semua. Mereka bisa mati semua karena mereka dianggapnya adalah orang-orang yang berhikmat, saudara.
Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang sehati dengan Daniel. Dan di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa ketika Daniel mendengar berita itu, Daniel pulang ke rumahnya dan bicara dengan teman-temannya. Dalam situasi krisis dan kritis itu, Daniel ngajak mereka untuk berdoa. Coba buka Daniel 2 ayat 17 dan 18. Yang ketemu boleh baca. Kemudian pulanglah Daniel dan beritahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. 18 dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Amin. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang jaksana yang lain di Babel. Ya. Daniel ngajak teman-temannya untuk apa tadi, baca lagi 17 ini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam. Artinya apa? Mereka sama-sama untuk berdoa, sepakat berdoa, memohon kasih sayang dari Tuhan, supaya Tuhan kasih hikmah sama mereka untuk menyingkapkan mimpinya. Dan Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara yang kita puja, sama dengan Tuhannya Daniel, Allah semesta alam. Tuhan kita nggak diam, saudara. Katakan amin. Sepertinya mana sih suara Tuhan? Saudara mau dengar suara Tuhan? Peka dong. Bangkitkan rohmu. Saudara akan dengar suara Tuhan seperti apa. Amin. Amin. Saya pernah dengar suara Tuhan. Dan Tuhan tuh ngomongnya gak bertele-tele, saudara. Dan sangat indah. Sampai hari ini saya masih merasakan suaranya indah sekali. Satu kali saya ada di Kuala Lumpur, Pak Dede mau masuk operasi. Saya sangat sedih dan saya berdoa sama Tuhan. Saya merasa kayaknya saya cuma sendirian gitu. Orang lain kayak rombongan haji, bawa orang operasi jantung waktu itu ya. Itu 16 tahun yang lalu. Dan disitulah Tuhan bicara. Ada seorang suster datang sama saya, kami di rumah sakit. Dia kata, "Don't worry, kamu gak apa-apa, suami kamu aman." Gitu. Tapi saya bilang, "Gak apa-apa, aku tinggal saya lagi berdoa sama Tuhan. I want to pray." Gitu. Saya doa sama Tuhan. Ketika saya doa sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, "Jangan takut, aku ada menyertai." Wow. Sampai hari ini saya masih bisa dengar suaranya yang luar biasa. Dan saya selalu, kalau saya mau terbang sendiri jam 12 malam pergi dari Bekasi ke airport dulu gitu ya kan, selalu ada suara itu, "Jangan takut, aku ada menyertai." Buat saya penyertaan Tuhan itu udah sempurna. Sekalipun dompet saya kosong itu gak apa-apa, ada Tuhan aman. Bukan ada suami aman, bukan ada orang kaya sekitar kita aman, tidak. Ada Tuhan aman. Amin. Dan saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia dengar doa kita. Sekalipun mungkin kita gak bicara sama Tuhan. Kan kita seringkali ya, saya 3 bulan lalu saya dalam keadaan yang sangat sedih sekali dan saya gak bisa apa-apa, saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Di situ pun Tuhan bicara sama saya. Amin. Amin, saudara percaya? Apa yang kita lakukan tuh gak pernah sia-sia, apalagi kalau kita udah berlutut menyembah Tuhan. Luar biasa, saudara. Itu waktu-waktu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan membuat kita terus dalam sukacita dan kemenangan. Dan saudara, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menyingkapkan mimpinya Raja kepada Daniel. Kalau saudara mau tahu mimpinya apa, baca Daniel. Ya. Lalu Daniel menghadap Raja dan beritahukan arti mimpi dan mimpinya segala macam. Saya nggak akan bicara di sini supaya saudara baca Danielnya. Dan mereka bebas dari hukuman mati. Dan Daniel semakin diangkat naik tinggi. Karena Daniel punya roh yang luar biasa, punya roh yang excellent. Daniel punya teman-teman yang luar biasa. Jangan salah memilih teman hidupmu untuk bergaul dengan engkau. Kita bukan berarti gak boleh berteman, harus berteman dengan orang banyak. Tapi siapa yang ada di sekitarmu, itu orang yang harus mendorongmu untuk maju, bukan menjatuhkanmu. Kita juga bisa berasa kalau rohnya menyala-nyala.
orang yang kan suka ada orang yang lu mah di depan beda, di belakang beda gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kita bisa akan tahu loh. Ketika orang ini bisa bicara manis sama kita, kayaknya saya bisa menembus hatinya bahwa dia gak bicara begitu sebenarnya. Tapi kita gak usah ngomong sama dia. Biar aja dia dengan seperti itu, tapi kita doakan dia supaya dia berubah lewat hidup kita. Amin. Nyalakan rohmu dan nyatakan bahwa teman-teman sekitarmu adalah teman-teman yang mensupport saya. Teman-teman yang hebat ada di sekitar saya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33b mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Daniel dan teman-temannya itu adalah manusia biasa. Yang luar biasa itu adalah rohnya. Sampai mereka itu diberikan hikmat, kabudi kepintaran. Bahkan katakan 10 kali lebih pintar dari semua yang di negeri itu. Yang pintar-pintar itu mereka tuh lebih pintar, 10 kali lebih pintar. Amin. Amin. Mau kita punya kepintaran supaya kita gak dibodohin orang, ya. Kehidupan rohani harus terus dibangun, terus menerus dibangun setiap hari yang kita lalui. Paulus bilang begitu di dalam ayat, ya. Lalu hal yang ketiga adalah Daniel punya kehidupan doa yang konsisten. Amin. Saya juga percaya di sini semuanya doanya konsisten. Ketika mau makan, Tuhan berkati makan ini. Amin. Ketika mau tidur, Tuhan aku mau tidur. Amin. Ketika mau tidur, Tuhan aku percaya hari ini bersama Tuhan. Masih penting ya, masih doa gitu ya. Doanya konsisten. Tapi mari kita doa konsisten itu udah bukan buat aku lagi. Katakan doa yang konsisten, bukan buat aku lagi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu? Sembah Dia, puji Dia, sembah aja Dia. Saya percaya saudara, suaramu yang walaupun tadi Kak Joshua bilang pengurangan ada sakit, tapi rasanya saya seperti suasana surga di tempat ini. Amin. Saya gak gombal loh, beneran ini terjadi. Saudara rasa gak kayak gitu? Saya rasakan suasana surga ada di tempat ini. Dan saya percaya kalau kita tekun terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang benar, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, tempat ini akan gak lama lagi akan penuh. Karena ada hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Amin. Amin. Dan dia berdoa 3 kali dalam sehari. Padahal dia itu adalah asistennya di dalam istana. Artinya orangnya sibuk banget. Saya gak bisa berdoa 3 kali sehari. Saya akan sibuk di kantor, saya akan sibuk ngapain, saya akan sibuk begini, saya harus sibuk gitu. Dan dia juga orang yang sibuk loh. Dia seorang pemuda lagi, pemuda yang hebat menurut saya. Dan dia punya waktu, pasti harus menghadap Tuhan 3 kali sehari. Dan dia menyembah Tuhan. Itu dia dengar berita-berita yang ketika menjuruskan dia untuk dibunuh, dimasukkan ke lubang singa. Daniel tetap pergi ke rumahnya dan menyembah Tuhan Allah. Dan Tuhan mendengar doanya, saudara. Dan manusia rohnya perkasa karena dia punya waktu jam berdoa. Saya percaya bukan cuma waktu jam berdoa, tapi dia juga baca kitab Tauratnya. Karena kalau saya pelajari tentang kehidupan orang-orang Yahudi di sana gitu, dari kecil itu kenapa mereka pintar dan mereka bahkan bisa ayat hafalan. Karena Taurat itu kan tebal banget itu, mereka tuh udah baca ulang-ulang. Saudara sepupu kita bilang udah khatam bacanya. Baca Alkitab itu habis, baca lagi. Dan selain itu dia juga berdoa sehari 3 kali. Dan saudara, kita bisa mengetahui seorang yang memiliki roh yang perkasa bukan saat sesuatu yang lagi lancar-lancar, semuanya lagi happy, semuanya lagi enjoy. Justru dalam keadaan Daniel terpojok, dalam keadaan Daniel yang sementara gak boleh berdoa lagi, mereka harus menyembah raja, ya kan? Kalau saudara lihat gambarnya, ini kita sekarang gak punya layar, ya kita doakan supaya kita segera punya layar lagi. Itu ada satu gambar, di depannya ada raja, kayak gini raja itu, dan semuanya menyembah kecuali Daniel dan teman-temannya yang tetap berdiri, tidak menyembah raja, karena dia tahu yang dia sembah hanya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Amin. Kalau saat ini apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, kalau kita punya jam-jam doa yang pasti, saya percaya saudara akan diberikan jalan keajaiban Tuhan, jalan tolnya Tuhan. Bukan kita tetap ada masalah, tetap akan diberikan pencobaan mungkin gitu ya, ujian. Tapi
Tuhan gak mau kita melalukan gitu, tapi kita harus lewati proses demi proses itu supaya kita tambah kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah berdoa, Tuhan lalukan masalah ini, gak akan terjadi. Saudara harus berdoa, Tuhan Engkau bersamaku dan aku akan lalui masalah ini bersama Tuhan. Dan masalah demi masalah Engkau akan hadapi sampai Engkau tua gitu, sampai kita menutup mata mungkin nanti ya, masalah itu akan terjadi, saudara. Kita harus lewati itu terus naik tinggi bersama Tuhan sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan gambarnya Allah sendiri. Ya, amin. Meskipun banyak kesibukan, harus tetapkan hatimu untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa. Daniel membangun manusia rohnya itu diusahakan, bukan sekaligus terjadi dalam waktu semalam terjadi. Tuhan, waktu kita dengan firman Tuhan ini, aku mau membangun manusia rohku, aku mau melihat sesuatu yang tidak kelihatan, aku mau peka sama Tuhan. Enak banget kalau peka sama Tuhan. Tuhan akan kasih tahu, jangan yang ini. Terus jalan di dalam rencana Tuhan. Dan saudara, kalau itu terjadi, kesuksesan, keberhasilan terus mengikuti kita. Amin. Kita gagal gak? Bisa juga mungkin kita gagal karena ada egoisan kita. Tapi kita akan lewati kegagalan untuk mencapai kesuksesan yang indah bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan ya saudara. Tubuh itu cuma sifatnya sementara dan akan kembali ke menjadi debu, menjadi tanah. Tapi yang kembali kepada Tuhan itu adalah roh dan jiwa kita. Saudara, kekekalan surga kita harus pilih dari sekarang. Hidup kita menentukan untuk pada kekekalan itu. Tapi kita mau pilihnya apa? Surga atau neraka? Dan saya percaya di sini kita mau menetapkan hati kita untuk masuk surga bersama-sama. Amin. Pakai mahkota karena kita akan bawa banyak jiwa bagi Tuhan. Ya, bukan cuma tugas hamba Tuhan aja, ya, Pastor Henry. Tapi tugas kita semua untuk menjaga banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu menetapkan kita di mana, tempatnya. Jadi guru kan, jadi pegawai, jadi apapun, saudara akan jadi berkat di sana. Saudara. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Ya, dari roh itu pasti akan mengangkat. Dari roh itu pasti akan menghibur. Dari roh itu pasti akan mempedulikan. Dari roh itu pasti akan memperhatikan. Dari roh itu pasti akan membuat seseorang itu lebih merasa berharga di mata Tuhan. Tapi kalau dari daging, itu pasti akan membusukkan kita. Cari hadirat Tuhan setiap waktu. Ya, biar sampai orang-orang sekitar kita boleh melihat bahwa ada Yesus dalam kita dan mereka boleh merasakan buah-buah itu kebaikan. Kalau kita masih belum baik, masih kita pikir-pikir kemurahan. Kalau kita masih belum murah, saudara masih pikir-pikir, berarti buahmu belum dirasakan oleh orang banyak. Saudara, kalau buahmu nggak dibagikan sama orang banyak, kalau kita lihat mangga matang di pohon orang, rasanya kita pengen sambit pakai batu ya. Kayaknya enak banget tuh buahnya. Apalagi kalau di pinggir jalan gini ya. Tapi jangan saudara, kalau saudara singgah kayaknya. Kalau saya lihat mangga orang, aduh, itu kayaknya ada batu kan? Kita sampai jatuh gitu. Kalau buah kita belum dirasakan orang banyak, kalau orang masih nyambit kita pakai batu, kalau kita masih sakit sama orang karena hidup kita, berarti kita belum berbuah banyak buat orang sekitar kita. Bagikan buah-buah itu bagi kemuliaan Tuhan. Kesempatan kita hidup nggak lama, saudara. Kita semua sama dalam masa antrian, dan kita harus masuk dalam surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Orang harus berubah dan berbuah. Katakan, orang harus berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Amin. 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 Amin, saudara. Kita harus berubah dan berbuah. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari hidupkan rohmu, baca firman Tuhan. Hidupi dengan seperti Daniel lakukan. Dia menghadap Tuhan, dia 3 kali sehari mencari Tuhannya. Dan saya percaya rohmu akan kuat. Dan kalau rohmu kuat, maka alam nyatanya akan mudah sekali.